Bolangers, sudah siap ngebolang lagi hari ini? Selain dengan kapal cepat, ke Pulau Bawean juga dapat menggunakan pesawat perintis yang berisi 12 orang. Tapi jadwal penerbangannya tidak setiap hari, Bolangers. Kalau menaiki kapal cepat seperti ini, bisa sekaligus menikmati udara laut dan pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Aku udah nyampe nih, Bolangers, di Pulau Bawean. Wah, bagus banget ya. Sini aku mau ketemu teman-teman aku, mau tahu keseruan kita. Makanya, bolang yuk. Ayo, lari terus. Wah, bagaikan ratu yang diarak naik kereta kuda ya. Nah, Bolangers, sekarang kita ada di Pulau Bawean dan ini teman-temanku nih. Sekarang kita lagi bawa ikan buat dibikin jadi kerupuk. Tuh lihat. Iyap, salah satu oleh-oleh andalan Pulau Bawean adalah kerupuk kemplang berbahan ikan. Karena sebagian besar masyarakat di sini adalah nelayan yang mengandalkan tangkapan laut sebagai mata pencahariannya. Nah, ini dia tempat pembuatan kerupuk milik Bibi Musriyah. Yuk, kita bantu, Bolangers. Kerupuk kemplang atau yang biasa disebut kerupuk cukok ini biasanya berbahan ikan tenggiri, tongkol, atau ikan pinggul seperti yang kita bawa ini. Ikan dipilih yang beraroma kuat agar rasanya makin nikmat di lidah. Cara membersihkan ikan ini gampang kok. Tinggal kupas bagian dagingnya dan buang bagian dalamnya sampai bersih agar kerupuk tidak pahit. Nah, Bolangers, daging ikan yang sudah dipisahkan harus dihaluskan. Proses produksi kemplang ala Bibi masih mempertahankan cara tradisional dengan memakai lumpang dan alu. Yap, benar. Cara menghaluskannya yaitu dengan cara ditumbuk. Bibi menyebut dengan ditumbuk seperti ini, aroma daging ikan menjadi lebih kuat daripada digiling menggunakan mesin. Tambahkan air, garam, lalu tepung tapioka sedikit demi sedikit agar adonan ikan mudah tercampur. Kunci kerupuk kemplang yang nikmat adalah dari ketepatan bumbu dan adonan yang rata saat dibuat. Setelah kalis, bentuk adonan menjadi lonjong dan memanjang agar mudah dipotong tipis. Gulung terus sampai mirip seperti guling. Rebus semua adonan kerupuk memakai air yang banyak agar matang sampai ke bagian dalamnya. Nah, Bolangers, adonan yang tadi mau kita rebus, habis kita rebus tunggu dia ngambang, setelah itu mau kita jemur. Tuh ya. Api juga harus selalu dijaga, Bolangers. Api jangan terlalu besar supaya tetap bagus adonannya. Adonan yang sudah mulai terapung, tandanya sudah matang. Yuk, kita angkat. Agar dapat dipotong dan tidak lengket, adonan harus dijemur dan didiamkan semalaman. Ini dia adonan kemplang yang sudah dibuat Bibi kemarin. Jadi bisa kita langsung potong deh. Nah, ini nih yang lumayan susah. Potong adonan tipis-tipis. Ukuran ketebalan juga harus sama. Ketebalan adonan sangat berpengaruh pada kerenyahan dan kematangan kerupuk ya, Bolangers. Kalau terlalu tebal, kerupuk bisa jadi lebih keras. Setelah dipotong, adonan juga harus dipisahkan agar tidak lengket satu sama lain.
Bolangers, sekarang kita mau ke Kerambah nih Bolangers. Kita mau ngambil apa dan mau ngapain di sana? Ikutin keseruan aku terus ya. Pemandangan indah dan pantai berpasir putih. Bikin teman-teman penasaran gak sih dengan tempat ini? Yaps, Pulau Noko. Kalau kebawayan belum lengkap kalau belum sampai di pulau ini Bolangers. Dari sini kita akan menuju Kerambah milik Paman Jaka. Nah, itu dia. Sudah mulai kelihatan kerambanya. Yuk, kita langsung merapat. Bolangers, ini nih kerambahnya Paman. Di sini ada isinya ikan kerapu. Yaps, ikan kerapu adalah ikan yang biasa hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki harga jual yang lumayan mahal karena terkenal akan rasa dagingnya yang nikmat. Ikan kerapu harus diberi makan 2 kali sehari agar ikan cepat gemuk dan berat badannya juga bertambah. Memelihara ikan kerapu juga harus di air laut yang berarus agar ikan tetap mendapatkan oksigen. Tuh, Bolangers, setelah kenyang, ikan jadi sedikit lebih tenang ya. Kita jadi tidak terlalu susah mengambilnya. Setelah dibuka bagian penutupnya, tarik jaring keramba sampai ikan terjangkau serok ini. Hati-hati ya teman, ikan kerapu banyak duri di tubuhnya. Pilih ikan yang besar saja ya. Yang berukuran masih kecil, kita beri kesempatan untuk besar dulu ya. Nah Bolangers, kita udah dapet nih ikan kerapunya. Kira-kira enaknya kita bikin apa ya? Ikutin keseruan aku terus ya. Yuk langsung kita masak ikan kerapunya. Udah selesai. Langsung ulek semua bumbu yang sudah dikupas kulitnya. Ada bawang merah dan bawang putih. Tugasku memotong cabai merah dan cabai hijau. Potong-potong. Yap, pakai cabai agar makanannya lebih nikmat. Vin, mari Vin. Lamar Mariara, gue udah lamar silang. Yap, benar Bolangers. Untuk menghilangkan amis dan lendirnya, ikan dicuci dengan campuran garam. Makanan belum lengkap tanpa minuman. Jadi tugas Faruk mengupas kelapa muda. Sreng, sreng, sreng. Agar lebih nikmat, masakan kuah kuning kami memakai air kelapa muda Bolangers. Kebayangkan segarnya air kelapa? Kalau air sudah mulai mendidih, tinggal masukkan ke wajan saja deh. Dan masak sampai ikan matang. Oh iya, memasak ikan tidak boleh sering diaduk ya Bolangers, agar daging tidak rusak. Jangan lupa masukkan cabai iris deh. Cabai sengaja tidak dihaluskan agar sayur kita jadi lebih menarik dan berwarna-warni. Terakhir, tinggal goreng kerupuk yang kita buat tadi. Kalau masak kerupuk sih, nggak perlu waktu yang lama Bolangers. Pastikan minyaknya panas terlebih dahulu. Langsung goreng sampai kerupuknya mengembang. Walaupun mudah, tapi kita tetap harus hati-hati ya, agar tangan kita tidak terkena minyak panas. Nah Bolangers, ini ikannya udah matang, udah jadi kuah kuning. Tinggal kita cobain, kerupuknya juga udah matang. Ayo kita cobain. Nih keringnya nih, awas. Yo, matangnya enak nih. Yang aku yang Hore! Saatnya makan. Baik, jangan berebut ya teman. Ikannya masih banyak kok. Pasti semua kebagian. Langsung sikat. Rasa ikannya segar. Tidak ada tandingannya. Dagingnya juga manis. Tekstur dagingnya juga masih kenyal. Rasa kerupuk ikannya juga pas banget dipadukan dengan sayur berkuah yang kita buat.
menangkap ikan di sini bermacam-macam bolangers. Ada yang memakai pancing, ada juga yang memakai jaring di rumpon yang berada di tengah laut. Satu kapal penangkap ikan berisi 5 sampai 9 orang yang mempunyai tugasnya masing-masing. Wah, banyak juga ya ikannya. Saat ini sedang musim ikan bingung. Tapi kalau sedang beruntung, biasanya para nelayan juga dapat ikan jenis lain. Talak cukup na, buka untuk buat na, talak. Siap. Ayo, siap. Wah, kita dapat ikan juga. Cocok nih untuk dimasak dengan anggur laut. Begitu sampai darat, ikan-ikan ini biasanya langsung diserbu pembeli. Cara mengukur berat ikan di sini juga unik. Tidak memakai timbangan, tetapi memakai rantang yang biasa disebut kubu. Nah, bolangers, biasanya ikan-ikan yang habis diambil sama paman-pamannya langsung dijual di sini. Bu, biasanya satu kobu berapa tuh Bu harganya? 5.000. Oh, 5.000 bolangers. Harganya 5.000. Banyak banget ikannya. Sekarang aku mau nyari anggur laut nih. Nanti anggur lautnya mau kita olah. Jadi kalian penasaran kan bentuknya kayak gimana? Ikutin keseruan aku terus ya. Ngebolang yuk. Ayo. Dayung terus. Sedikit lagi kita sampai. Bersampan menuju Pulau Noko memang menyenangkan. Pemandangan yang indah, ditambah air lautnya yang jernih, membuat perjalanan jauh jadi tidak terasa capek. Oh iya, mendayung sampan tidak mudah loh bolangers. Kita harus tetap menjaga arah sampan agar tetap lurus. Apalagi kalau yang mendayungnya sampai beberapa orang. Kalau kurang kompak, perahu bisa berputar-putar deh. Nah, ini dia tempatnya bolangers. Yuk, langsung kita lompat. Begitu turun ke air, kita disuguhi pemandangan bawah laut yang indah. Terumbu karang di sini subur, lengkap dengan penghuninya. Anggur laut biasa hidup di dekat karang seperti ini bolangers. Nah, ini dia tanaman yang kita cari. Yuk, kita ambil. Cara mengambil anggur laut ini gampang kok bolangers. Cukup ditarik saja dengan batangnya. Ayo, kita kumpulkan yang banyak. Bolangers, aku dapat nih anggur lautnya. Tuh lihat. Banyak kan? Tapi kita mau ngambil lagi nih, masih banyak di sana. Oh iya, anggur laut juga termasuk jenis rumput laut, tetapi berbeda bentuknya. Warga di desaku sering memanfaatkan tanaman ini sebagai pendamping makanan berat. Enak gak? Enak? Bos, terasa enak. Nah, anggur laut ini adanya di selatan dari Pulau Noko sebenarnya. Pulaunya bagus banget. Dapat banyak nih kita nih. Weh. Walaupun ukuran buahnya tidak sebesar anggur yang biasa kita lihat, tapi rasanya enak. Ada asin-asinnya dan gurih. Nah, kira-kira anggur laut ini akan kita masak jadi apa ya bolangers? Ikuti keseruan kami terus ya. Kupas semua bumbu, lalu potong menjadi beberapa bagian agar bumbu mudah halus ketika diulek. Ulek deh semua bumbu sampai halus. Kalau masalah ulek mengulek, aku ahlinya. Kan sering membantu ibu di dapur. Oh iya bolangers, masyarakat Bawean banyak mengolah anggur laut menjadi urap, alias dimakan segar-segar dengan tambahan sayuran lainnya. Anggur laut harus dicuci dengan air tawar ya, dan pastikan tidak ada pasir atau kotoran yang tersisa. Mencuci dengan air tawar juga berfungsi untuk mengurangi rasa asin pada anggur laut.
Agar lebih lengkap, kita juga akan memasak pepes ikan bunggul sebagai lauknya. Makanya perlu bumbu yang banyak, Bolangers. Ayo, Faruk, parut kelapa yang banyak ya. Kelapa parut akan dipakai untuk bahan pepes dan urap. Kelapa minta dikit. Oh ya, mudah wah. Buat ini, nanti setengah lagi buat urap. Oke. Setelah bumbu halus, tambahkan parutan kelapa. Lalu aduk lagi deh sampai semua bumbunya rata. Ini bumbunya udah siap nih, ikannya juga udah dibersihin. Sekarang mau kita bungkus, mau dijadiin pepes biar bumbunya lebih meresap. Ayo Zar, kita bungkus Zar. Ayo. Lumuri ikan dengan bumbu, lalu tambahkan juga sebagian bumbu yang sudah dipotong-potong agar rasa pepesnya lebih nikmat. Bungkus yang banyak ya, kita jadi puas makannya. Nah, kalau sudah selesai dibungkus, langsung dikukus deh pepesnya. Proses pematangan pepes dengan kukusan tanah liat seperti ini kira-kira memerlukan waktu setengah jam sampai semua bagian ikan matang. Arvin, hati-hati dong, sampai jatuh semua deh kelapanya. Nah, sudah matang nih pepesnya. Langsung kita nikmati yuk. Ditemani pemandangan indah dan segarnya kelapa muda. Nikmatnya jadi nggak ada duanya deh. Nah, Bolangers, ini tuh rasanya gurih, terus warnanya kuning dari kunyitnya dan ada pedes-pedesnya, pokoknya enak deh tuh ya. Enak banget. Enak ya? Ya. Oh iya, hampir lupa. Masih ada urap, Bolangers. Langsung kita coba yuk. Bolangers, ini rasanya gurih banget sama ada rasa nih kelapa-kelapanya tuh lihat. Dan rasa anggur lautnya tuh kriuk-kriuk gitu. Kita campur pakai ini rasanya enak banget. Enak ya? Enak. Kalau menyantap makanan begini sih, dijamin pencernaanku sehat. Semua bahan-bahannya alami. Apalagi anggur laut, banyak kandungan seratnya. Ditutup dengan air kelapa muda. Wah, nggak bisa berkata-kata deh. Apa Fis? Lang agawe lampion. Tolong bernair weh. Iya. Ya. Magaga ya. Wah, aku jadi penasaran. Bagaimana ya cara membuat lampion? Yuk, kita ikut bantu. Bolangers, ini sekarang kita lagi bikin damar kurung kerajinan khas Gresik. Damar kurung itu adalah lampion, tuh Bolangers. Sekarang kita mau warnain dulu ya. Tuh teman-teman lain lagi bikin kerangkanya. Bisa gak? Bisa. Lampion sudah ada sejak belum ada aliran listrik. Karena pada zaman dahulu, benda ini digunakan sebagai alat penerangan. Dan arti dari damar kurung adalah api yang dikurung. Kurungan atau kain penutup ini berfungsi untuk melindungi api dari angin. Seiring perkembangan zaman, lampion banyak dimodifikasi menjadi berbagai bentuk dan warna. Seperti yang kita buat ini. Ada beberapa bagian untuk membuat lampion. Kerangka utamanya adalah batang kayu yang dibentuk segi empat agar mudah disatukan dengan sisi yang lainnya. Bentuk segi empat juga memudahkan untuk menempelkan kain pelindung. Ini dia bagian yang paling aku sukai, melukis penutup lampion.
Ada banyak penutup yang bisa dipakai, mulai dari kain, kertas, dan plastik untuk lampion yang modern. Nah, ini dia lampion yang sudah jadi. Keren kan? Lampion kita kali ini bertemakan ngebolang di Pulau Bawean. Jadi lukisannya tentang perjalanan kita selama di pulau ini. Banget ini. Wah, ternyata bisa dibentuk-bentuk ya. Oh, gambarnya bagus nih. Siapa nih yang bikin gambarannya? Wah, terima kasih ya teman-teman. Aku dapat pengalaman dan cerita yang seru banget di sini. Sampai di sini dulu petualanganku di Pulau Bawean, Jawa Timur. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.